Assalamualaikum, kembali lagi ya ke materi pembelajaran sejarah kebudayaan Islam. Oke, gimana kalian kabarnya hari ini? Baik, alhamdulillah harus baik ya, dan harus tetap semangat untuk belajar. Oke, seperti biasa, sebelum memulai pelajarannya, kita berdoa terlebih dahulu ya. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Oh iya, protokol kesehatannya masih kalian perhatikan kan? Harus dong ya. Ya, bagus. Dari mulai mencuci tangan dan pintar menggunakan masker. Ayah perlu kalian ketahui ya bahwasanya tidak hanya dinasti Abbasiyah dan juga dinasti Umayyah yang merupakan dinasti besar yang sudah mencapai kemajuan atau memajukan Islam di dunia, melainkan juga dinasti Ayyubiyah pun sama telah memberikan kontribusinya dalam memajukan kebudayaan dan peradaban Islam di dunia. Sebagaimana yang sudah atau yang tengah kalian lihat di slide ini. Dari mulai bidang pendidikan, bidang ekonomi, dan perdagangan pun dinasti Ayyubiyah sudah berhasil memajukannya. Tujuan pembelajaran kali ini ialah supaya kalian bisa mengenal bagaimana kemajuan-kemajuan di bidang pendidikan utamanya pada zamannya dinasti Ayyubiyah. Sehingga setelah itu kalian bisa meningkatkan semangat belajar kalian. Langsung kita bahas saja ya, mulai dari kemajuan di bidang pendidikan. Pemerintah Daulah Ayyubiyah telah berhasil menjadikan Damaskus sebagai kota pendidikan. Selain daripada itu, mereka juga mendirikan madrasah-madrasah sebagai sekolah pertama di Damaskus, yang kemudian nantinya difokuskan untuk pengembangan ilmu hadis. Damaskus, yap, betul sebagaimana yang tengah kalian lihat sekarang bahwasanya Damaskus itu merupakan ibu kota Suriah, dan Damaskus juga menyimpan bukti yang menunjukkan jejak arsitektur dan pendidikan pada zaman dinasti Ayyubiyah. Kota Damaskus itu berada di negara Syria, sebagaimana yang kalian lihat sekarang ya, di dekat negara Yordania, Irak, dan juga Arab Saudi. Tadi ibu sudah menyinggung bahwasanya dinasti Ayyubiyah itu mendirikan madrasah-madrasah sebagai lembaga pendidikan. Nah, dan ibu akan lebih lanjut menjelaskannya di slide yang ini. Bahwasanya madrasah yang dibangun pada zamannya dinasti Ayyubiyah itu merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari masjid atau sebagai sekolah masjid juga. Lembaga pendidikan madrasah secara formal itu menerima murid-murid dan mengikuti model madrasah yang dikembangkan pada masa Nizamiyah. Ada satu hal yang menarik pada zamannya dinasti Ayyubiyah dalam bidang pendidikan, yaitu rumah sakit juga selain daripada tempat untuk pengobatan digunakan sebagai tempat pendidikan atau sekolah kedokteran. Kita lanjut ya ke seni kaligrafi. Kalian juga harus tahu bahwasanya seni kaligrafi yang kalian kenal sekarang itu seperti seni kaligrafi gaya kufi dan juga seni kaligrafi gaya Naskah itu merupakan hasil pengembangan yang juga dilakukan pada zamannya dinasti Ayyubiyah. Sekarang di bagian bidang ekonomi dan perdagangan. Dalam hal perekonomian, pemerintahan Daulah Ayyubiyah bekerja sama dengan penguasa muslim di wilayah lain, yaitu dengan cara membangun perdagangan di kota-kota di Laut Tengah, Laut Hindia, dan juga menyempurnakan sistem perpajakan. Dan pada masa dinasti Ayyubiyah sudah ada mata uang yang terbuat dari emas. Selain itu juga ada mata uang yang dinamakan atau disebut sebagai fulus, sebagai mata uang dari tembaga, yang dimulai pada masa pemerintahan Sultan Muhammad Al-Kamil Ibnu Al-Adil Al-Ayyubi. Hal terakhir di materi kemajuan dinasti Ayyubiyah bagian yang pertama itu adalah pada bidang industri, dinasti Ayyubiyah sudah mulai mengenal kemajuan dengan dibuatnya kincir oleh seorang Syria yang lebih canggih dibanding buatan orang barat. Juga sudah ada pabrik-pabrik seperti pabrik karpet, pabrik kain, dan pabrik gelas. Sampai situ kalian gimana? Mengerti? Kalau sudah mengerti, kita lanjut ya ke evaluasi. Mulai yang pertama,
Coba kalian sebutkan fungsi rumah sakit selain daripada tempat pengobatan. Yang kedua, coba kalian sebutkan sekolah apa yang diperkenalkan dinasti Ayyubiyah. Dan yang terakhir, coba kalian sebutkan mata uang yang diciptakan pada masa dinasti Ayyubiyah. Sekian pembelajaran kali ini. Semoga kita masih bisa bertemu ya di lain hari dan kesempatan. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum.